Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial oleh dosen pengampu Bapak Imhar MM. Semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah manajerial oleh dosen pengampu Bapak Imhar MM. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang perilaku konsumen, elastisitas, dan eksternalitas. Nah, materi yang akan saya bahas ini yang pertama ada definisi perilaku konsumen, konsep elastisitas dan macam-macam besaran elastisitas, dan yang terakhir ada definisi eksternalitas. Nah, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yaitu teori yang menerangkan perilaku pembeli di dalam menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya. Seorang konsumen yang rasional akan berusaha memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Untuk tujuan ini ia harus membuat pilihan-pilihan, yaitu menentukan jenis-jenis barang yang dibeli dan jumlah yang akan dibelinya. Analisis ekonomi yang menerangkan tingkah laku konsumen dalam membuat pilihan tersebut dibedakan kepada dua bentuk analisis. Yang pertama ada teori nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Yang kedua ada analisis kepuasan sama, yaitu suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Nah, di sini ada perilaku konsumen menurut ahli. Di sini ada Gerald Zalman dan Melanie Wallendorf tahun 1979 menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua ada pengertian perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck tahun 2000. Adalah pengertian tersebut berarti perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan mengabaikan produk, jasa atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini apa sih konsep elastisitas dan macam-macam besaran elastisitas? Yang pertama ada konsep elastisitas. Elastisitas adalah ukuran derajat kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi. Jika elastisitas lebih besar dari satu, maka disebut elastis. Sedangkan elastisitas kurang dari satu, maka disebut inelastis. Dan jika elastis lebih sama dengan satu, maka disebut elastisitas tunggal. Yang pertama, harga atau bisa disebut juga dengan price elasticity adalah persentase perubahan kuantiti barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut. Elastisitas harga ini penting bagi penjual, sebab ada hubungan antara perubahan harga dengan tingkat penjualan. Dalam menghitung koefisien elastisitas, harga ada dua macam. Yang pertama ada art elasticity atau elastisitas busur dan point elasticity atau elastisitas titik. Yang kedua, silang atau bisa disebut sebagai cross elasticity adalah persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga barang lain. Yang ketiga, ada pendapatan atau bisa disebut juga dengan income elasticity adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan pendapatan real. Nah, macam-macam elastisitas. Yang pertama ada elastisitas permintaan, yang kedua ada elastisitas permintaan dan total penerimaan, yang ketiga ada elastisitas penerimaan, yang keempat ada elastisitas silang, yang kelima ada elastisitas penawaran, yang keenam ada elastisitas fisika dasar, yang ketujuh ada elastisitas harga dari permintaan. Selanjutnya, eksternalitas. Eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dalam literatur asing, efek sampingnya mempunyai istilah seperti external effects, externalities, neighbor effects, side effects,
Spillover effects menurut Sugen and Williams tahun 1950, Miss Hunt tahun 1950, Zilberman dan Mara 1993. Nah, eksternalitas, efek sampingnya dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif atau disebut positive external effects atau external economic, maupun negatif atau negative external effects atau external diseconomic. Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan dan simultan. Nah, dampak yang menguntungkan misalnya seseorang yang membangun suatu pemandangan yang indah dan bagus pada lokasi tertentu mempunyai dampak positif bagi orang sekitar yang melewati lokasi tersebut. Sedangkan dampak negatifnya misalnya polusi udara, air, dan suara. Ada juga eksternalitas yang dikenal sebagai eksternalitas yang berkaitan dengan uang atau pensurini externalities, yang muncul ketika dampak eksternalitas itu disebabkan oleh meningkatnya harga. Jadi yang dimaksud dengan eksternalitas hanyalah apabila tindakan seorang mempunyai dampak terhadap orang lain atau segolongan orang lain tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi. Nah, jenis-jenis eksternalitas. Efisiensi sumber daya dan distribusi konsumsi dalam ekonomi pasar dengan kompetensi bebas dan sempurna bisa terganggu jika aktivitas dan tindakan individu perilaku ekonomi baik produsen maupun konsumen mempunyai dampak eksternality, baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap pihak lain. Eksternalitas atau dapat terjadi dari 4 interaksi ekonomi berikut ini. Menurut Pare Enas tahun 1991 dan Bohm 1991. Yang pertama, efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain atau effect of producers on others producers. Dampak atau efek yang termasuk dalam kategori ini meliputi biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai, ether intake clean up cost oleh prosedur hilir atau downstream producers yang menghadapi pencemaran air atau water pollution yang diakibatkan oleh produsen hulu atau upstream producers. Hal ini terjadi ketika produsen hilir membutuhkan air bersih untuk proses produksinya. Yang kedua, ada efek atau dampak samping kegiatan produksi terhadap konsumen, effect of products on consumers. Suatu produsen dikatakan mempunyai external effect terhadap konsumen jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga atau konsumen. Dampak atau efek samping yang sangat populer dari kategori kedua adalah pencemaran atau polusi. Nah, kategori ini meliputi suara atau noise, berkurangnya fasilitas daya tarik alam atau amenity karena pertambangan, bahaya radiasi dari stasiun pembangkit, serta polusi air yang semuanya mempengaruhi kenyamanan konsumen atau masyarakat luas. Nah, yang ketiga di sini ada efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain atau effect a consumer on consumers. Konsumen seorang individu bisa mempengaruhi tidak hanya efek samping dari kegiatan produksi, tetapi juga oleh konsumsi oleh individu yang lain. Dampak atau efek dari kegiatan suatu seorang konsumen yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya bisingnya suara alat pemotong rumput tetangga, kebisingan bunyi radio atau musik dari tetangga, asap rokok seorang terhadap orang sekitarnya dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada efek akan dampak dari satu konsumen terhadap produsen, effect on consumer on producers. Dampak jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumah tangga terbuang ke aliran sungai dan mencemarinya, sehingga mengganggu perusahaan tertentu yang akan memanfaatkan air baik oleh ikan atau nelayan atau perusahaan yang memanfaatkan air bersih. Ya, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab eksternalitas. Yang pertama ada keberadaan publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini mendorong masyarakat sebagai free rider. Yang kedua ada sumber daya bersama. Keberadaan sumber daya bersama atau SDB atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik di atas. Sumber-sumber daya milik bersama sama halnya dengan barang-barang publik tidak excludable. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya dan cuma-cuma. Namun, tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama bersifat bersaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Jadi keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan beberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Contoh klasik tentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus SDB ini adalah seperti diperkenalkannya oleh Harudin 1986 yang dikenal dengan istilah tragedi barang umum atau the tragedy of the commons. Nah, kesimpulannya teman-teman, perilaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau membuang produk, pelayanan, ide, dan pengamanan untuk memuaskan kebutuhannya. Ada beberapa yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang dalam konsep elastisitas, diantaranya yaitu harga, silang, dan pendapatan. Dalam kegiatan ekonomi terdapat dampak antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang disebut dengan eksternalitas. Ya teman-teman, itulah video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ristiawati izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.